Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Rahman. Alhamdulillah ya Rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatuna sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan, yang dimuliakan Allah, guru kita Al-Fadil Al-Ustadz Hendro SHI SPDI, kita doakan sehat panjang umur. Amin. Karena kita masih membutuhkan sosok beliau. Yang kami muliakan, yang dimuliakan Allah, Abangda senior saya, Ketua Umum Ustadz Samsir Lubis. Tadi kami sama-sama mencari alamat. Iya. Yang kami muliakan, yang dimuliakan Allah, Ketua BKM Musholla Al-Hijrah Ustadz Abu Bakar Siddiq SPDI. Yang mulia dimuliakan Allah, Ketua BKM, Kepala Desa Medan Krio. Ganteng kali Bapak nih. Iya. Yang mulia, yang dimuliakan Allah, ini yang tak asing lagi bagi kita, Bapak Kepala Desa Mencirim ya, Semencirim. Kita doakan sehat, panjang umur, dan terus bermanfaat bagi kita di sekitar ini. Doa orang yang di majlis taklim tidak ditolak Allah. Ayahanda, ibunda, YouTuber yang begitu setia menemani kita. Seluruh jamaah yang tak mungkin kami sebutkan satu persatu. Kalau disebut satu persatu siapnya pasti jam 1. Maka pingsanlah satu per satu. Insya Allah kita yang datang subuh ini semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kata yang paling bijak, yang paling cerdas. Ya agak apa suara sedikit.
Cocokin. Oke. Tiada kata yang paling bijak, yang paling cerdas kecuali ucapan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kepada Allah Azizul Ghafur, penguasa alam dan kubur. Langkah kita datang kemari pun Allah yang mengatur. Dialah Allah yang maha pengampun. Walau dosa banyak bertimbun, yang penting bertaubat sebelum pikun. Bersyukur kita dapat kembali berkumpul di Baitullah, Musalla Al-Hijrah. Semoga berkumpulnya kita hari ini kembali dikumpulkan Allah di dalam surganya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya doakan yang datang taklim subuh ini pulang dari sini rezekinya bertambah-tambah. Bisa beli tanah, bisa beli rumah, bisa beli mobil yang mewah, bisa naik haji ke Mekah, bisa menikah. Yang belum hendak 2 kali pun tak masalah. Berselawat kita kepada junjungan alam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, saya tuh lebih senang kalau ada kajian di musola. Artinya biar musola itu lebih hidup, lebih ramai. Kalau masjid kan udah sering, jadi kalau musola kan agak jarang ada taklim akbar seperti ini. Baiklah, sesuai dengan pesan sponsor, tema kita hari ini tentang Maulid. Sebenarnya bulan Maulid masih ada sekitar 2 pekan lagi, 12 Rabiul Awal, dan kajian Maulid ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Maka pada pertemuan ini kita angkat temanya. Masih berhubungan dengan Maulid. Sudah sejauh manakah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jamaah, mencintai Rasul hukumnya wajib, bukan sunnah. Sekali lagi, mencintai Rasul hukumnya wajib, bukan sunnah. Dalilnya surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin wa hasanu ulaika rafiqa. Orang-orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allah, mereka dimuliakan Allah, satu tempat bersama nabi-nabi, orang-orang yang benar, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Wa hasanu ulaika rafiqa. Sekarang mari kita kaji, sudah sejauh manakah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, kita lihat dari sahabat Nabi yang bernama Sauban bin Busdas. Sauban bin Busdas, satu hari saja dia tidak bertemu dengan Rasulullah, dia mengalami kesedihan yang sangat luar biasa. Satu ketika dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau kan kekasih Allah, engkau utusan Allah, engkau pasti masuk surga. Sementara aku hanyalah seorang budak, belum tentu masuk surga.
Kalau saya tidak masuk surga, berarti saya tidak bisa bertemu lagi denganmu. Menangislah Sauban bin Busdah sejadi-jadinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apa kata Rasulullah? Almar'u ma'aman ahbab. Engkau masuk surga bersama orang yang engkau cintai. Jamaah, ternyata kita masuk surga bersama orang-orang yang kita cintai. Kalau cinta kita kepada sama si A, maka kita akan berkumpul nanti bersama si A. Dan begitulah seterusnya. Barulah Sauban bin Busdah tersenyum sembari dipeluk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, satu hari dia tidak bertemu dengan Rasulullah. Dia mengalami kesedihan yang sangat luar biasa. Yang kedua, ternyata sahabat-sahabat Rasulullah itu bukan laki-laki saja. Ada juga dari kalangan perempuan atau wanita, atau yang lebih populer disebut dengan sahabiah. Dalam hal ini adalah Kabsah binti Rafi. Kabsah binti Rafi, ibu dari sahabat Sa'ad bin Mu'az. Pada perang Uhud, qadarullah, banyaklah umat Islam yang gugur menjadi syuhada. Mendengar kabar itu, masyarakat atau penduduk Islam Madinah pada saat itu lemah, tidak semangat, hilang girohnya. Bahkan seorang pimpinan kafir berkata kepada umat Islam, Muhammad, Nabi yang engkau banggakan itu telah gugur. Akhirnya Pak, bertambah lemahlah umat Islam saat itu. Akhirnya muncullah sahabat Rasulullah yang bernama Umar bin Khattab berkata, Abu Bakar masih hidup, Nabi kita Muhammad masih hidup, saya Umar bin Khattab pun masih hidup. Maka semangatlah kembali umat Islam pada saat itu. Jamaah rahimakumullah, begitu umat Islam sampai di gerbang pintu Madinah, Kabsah binti Rafi bertanya kepada rombongan yang pertama datang, bagaimana Rasulullah? Apakah dia benar-benar selamat? Dijawab kafilah yang pulang yang selamat. Kabsah binti Rafi, bersyukurlah kepada Allah, suamimu syahid. Maksudnya Pak, meninggal syahid. Kalau syahid itu kan Pak sudah dijamin masuk surga. Berbanggalah engkau. Yang kutanya, kata Kabsah, bukan suamiku, Rasulullah selamat apa tidak. Masuk kafilah kedua Pak. Kembali Kabsah binti Rafi berkata, bagaimana Rasulullah, apakah dia masih selamat? Dijawab sama kafilah kelompok yang kedua datang Pak, Kabsah, bersyukurlah engkau bahwa ayahmu syahid dalam perang Uhud ini. Kembali dia bertanya Pak, yang kutanya bukan ayahku, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk rombongan ketiga Pak. Masuk rombongan ketiga, kembali dia bertanya, bagaimana keadaan Rasulullah? Apakah dia selamat? Dijawab sama kafilah kelompok yang ketiga, Kabsah binti Rafi, bersyukurlah kau kepada Allah, anakmu juga syahid. Apa katanya? Yang kutanya bukan anakku, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak berapa lama Pak, muncullah Rasulullah.
memberikan kata-kata turut berduka cita kepada Kabsah binti Rafi. Akhirnya dia pun berkata, "Ya Rasulullah, suamiku syahid, meninggal, anakku syahid, ayahku syahid. Itu kecil bagiku apabila engkau yang selamat. Inna musibaka ba'daka saghira." Sebesar apapun musibah anakku, suamiku, ayahku meninggal, itu kecil apabila engkau yang selamat. Tengok itu Pak, bagaimana cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah mau diukur dengan kecintaan kita, malu kita Pak. Untuk datang subuh FKSM aja pun kita, FKSMM aja pun masih sulit. Berikutnya Bu, Abdullah bin Zaid bin Sa'labah. Abdullah bin Zaid bin Sa'labah, bukan Sa'labah yang dikasih sarung juragan kambing itu Pak. Hati-hati ya, ini karena sejarah makanya saya catat, takut saya catat salah namanya. Abdullah bin Zaid bin Sa'labah, mimpinya lah yang menjadi syariat azan yang kita kumandangkan hari ini. Kita luruskan Pak, yang mimpi dapat kalimat azan itu Pak, Abdullah bin Zaid bin Sa'labah, tapi tukang azannya Rasulullah baru Bilal bin Rabah. Satu pagi setelah dia bermimpi, dia pun berlari-lari menemui Rasulullah. "Ya Rasulullah, tadi malam aku mimpi. Apa yang engkau mimpikan?" "Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah," dan seterusnya. Kata Rasulullah, inilah yang akan menjadi syariat. Itulah dia Pak, kalimat azan. Abdullah bin Zaid bin Sa'labah, dialah yang menyelamatkan Rasulullah ketika terkepung di pada perang Uhud. Perang Uhud kan banyak gugur Pak. Ketika itu kata Rasulullah, "Jangan turun dari bukit ini." Tapi banyak sahabat yang turun. Itulah yang kita kenal dengan 70 syuhada ya Ustaz ya. 70 syuhada yang gugur. Khalid bin Walid pada saat itu panglima kafir, belum Islam Pak, termasuk yang mengepung Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abdullah bin Zaid bin Sa'labah akhirnya menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hebatnya ayah Abdullah bin Zaid bin Sa'labah ini adalah mendengar wafatnya, meninggalnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia angkat tangannya, dia tutup wajahnya. Dia pun berdoa kepada Allah. Apa doanya ayah? "Ya Allah, tolong kabutakan mataku selama-lamanya, karena aku tidak mau lagi melihat manusia di dunia ini setelah kekasihmu, utusanmu Muhammad wafat." Doanya diijabah oleh Allah Pak, sampai meninggal dalam keadaan buta. Kenapa dia buta Pak? Karena dia tidak mau melihat siapapun di dunia ini setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Pak, saya bilang malu kita Pak, bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi kita dihina, ketika Nabi kita dicaci, diolok-olok, di mana kita ayah bunda jamaah rahimakumullah? Sanggupkah kita memohon agar diberikan nanti payung syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berikutnya, ini agak tegang sedikit ini karena bersejarah pula Pak. Berikutnya,
sahabat Rasulullah yang populer, semua kita paham ceritanya, mahir. Ukasah bin Mihsan al-Asadi. Ukasah bin Mihsan al-Asadi. Ketika suatu subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpidato di hadapan jamaahnya, Rasulullah berkata lebih kurang seperti ini: siapa di antara kalian yang punya utang kepadaku, ada utangku yang belum terbayarkan, tolong pagi ini, subuh ini, melapor kepadaku agar diselesaikan. Siapa di antara kalian yang pernah aku berjanji, janji itu belum aku tepati, sekarang sampaikan kepadaku agar janji itu aku tepati. Siapa di antara kalian yang pernah terzolimiku, tersakitiku, sengaja ataupun tidak sengaja, tolong selesaikan subuh ini juga. Jamaah rahimakumullah, ketika itu suasana haru, diam, senyap, sepi. Ada apa dengan pidato Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Jangan-jangan, Pak, kata dia Rasulullah, kata sahabat, ini adalah detik-detik Rasulullah akan meninggalkan kita. Akhirnya Pak, semua terdiam, semua menunduk, tak ada yang berani berkata-kata. Mereka sudah menangkap sesuatu isyarat Rasulullah akan meninggalkan kita. Tiba-tiba berdirilah Ukasah bin Mihsan al-Asadi. Saya ya Rasulullah. Berdiri Pak, di suasana seperti itu. Apa itu? Saya tidak menagih hutang kepadamu, saya tidak menagih janji kepadamu. Tapi ketika perang dulu, pernah engkau mencambuk punggungku. Aku pun tidak tahu apakah engkau sengaja atau tidak. Sekarang saya akan menuntut balas. Saya ingin mencambuk punggungmu juga. Pak, berdirilah sahabat Rasulullah. Siapa itu Pak yang mantan preman? Umar bin Khattab. Biarlah aku yang akan menggantikannya Ukasah. Sekarang biarlah aku yang engkau cambuk. Bahkan cucu Rasulullah, cucu kesayangan Nabi, Hasan dan Husain juga berkata, biarlah kami yang menggantikan kakek kami untuk dicambuk. Semua Pak diam. Akhirnya Rasulullah pun berkata, apa kata Rasulullah? Biarkan dia yang menyelesaikannya, karena urusan ini urusan saya dengan Ukasah. Biar selesai nanti di akhirat. Ukasah pun maju ke depan Pak. Mana cambuknya? Dikasih Pak cambuk. Ya Rasulullah, ketika itu kau cambuk tubuhku, aku dalam keadaan tidak pakai baju. Sekarang buka bajumu. Kan begitu Pak? Kata akhirnya Rasulullah pun, Pak, dibuka baju Pak, di depan orang ramai nih Pak. Semakin hening, semakin harulah suasana pada saat itu. Ketika dipegangnya cambuk Pak, orang pun sudah ada yang memegang pedangnya dan seterusnya. Saat itu Ukasah berkata, ya Rasulullah, mana mungkin aku sanggup menyakitimu. Dibuangnya cambuk itu Pak. Dia pun berkata, maafkan aku suruh engkau buka baju, supaya aku yakin, karena tubuhmu itu tidak mungkin disentuh api neraka. Aku ingin langsung menyentuh tubuhmu itu, supaya tubuhku juga tidak disentuh api neraka, tanpa sehelai benang, tanpa baju, tanpa pelapis. Dipeluknya lah Rasulullah sekuat-kuatnya, seerat-eratnya, menangis, bahkan membuat suasana semakin haru Pak, semakin tak bisa lagi berkata-kata. Semua dilakukan Ukasah
karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, tak usah panjang-panjang kali, tentang sahabat ini dulu, karena ceramah ini panjang atau pendek sama amplopnya. Iya kan Pak? Biasanya kan golak-golak saja kita. Udah. Berikutnya, Abu Musa al-As'ari. Ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, berbondong-bondonglah sahabat-sahabat Ansor supaya Rasulullah mau menginap atau mampir di rumahnya. Akhirnya ayah bunda jamaah Rasulullah memutuskan nginap di rumah Abu Musa al-As'ari. Nginaplah Rasulullah di rumah itu. Rumahnya itu Pak, kalau bahasa kita sekarang bagaimana supaya jangan salah ya, bukan bertingkat. Zaman dulu tak ada rumah bertingkat. Ada atas itu apa namanya itu Pak? Kalau kita bilang kayak kami dibilang di Tanjung Balai Beloteng ya, lebih kurang begitulah Pak. Rumahnya yang di bawah agak bagus, yang di atas ini Pak agak sedikit mulai agak lapuk karena jarang ditempati. Karena dia kedatangan Rasulullah, orang yang paling agung, yang dinanti-nanti, yang dicintai orang, maka Rasulullah dibuatlah di tempat yang paling baik di bawah. Akhirnya Pak Abu Musa al-As'ari dan istrinya, anaknya di atas. Begitu pagi hari, Rasulullah pun mau pamit. Alangkah terkejutnya Rasulullah, dia saksikan wajah muka Abu Musa al-As'ari pucat, matanya merah Pak, kayak orang begadang. Ditanya Rasulullah, apakah anda sakit? Kalau bahasa kita demam. Tidak wahai Rasulullah, saya sehat bugar. Kenapa wajahmu pucat, matamu merah? Keluargamu juga seperti itu. Ya Rasulullah, mohon maaf, tadi malam kami satu malam tidak tidur. Saya, istri saya, anak saya begadang semalam suntuk. Kenapa harus begadang? Rumah kami yang di atas itu kan agak lapuk. Kami engkau kan di bawah. Kami nanti kalau tidur, pastilah kami bergerak ke kanan, ke kiri dan seterusnya. Maka jatuhlah debu-debu yang ada di atas ke bawah, dan kenalah tubuhmu wahai Rasulullah. Kami tidak ingin satu debu pun ada menyentuh kulitmu, tubuhmu wahai Rasulullah. Tengok itu Pak, satu malam tak tidur. Akhirnya Rasulullah pun memeluk Abu Musa al-As'ari. Apa kata dia? Betapa bahagianya aku wahai ini Rasulullah, bisa langsung berpelukan dengan engkau. Jamaah rahimakumullah, itu sekilas para sahabat sahabiah, betapa cintanya mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tugas kita adalah ingin membuktikan bagaimana cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali Pak, kita ingatkan, karena FKSMM itu adalah basisnya, adalah motonya adalah masjid ke masjid. Sunnah Rasulullah yang pertama itu adalah salat berjamaah ke masjid. Bahkan hari terakhir 12 Rabiul Awal, hari Senin, hari wafatnya Rasulullah, sempat-sempatnya Nabi dipapah sahabat masih melangkah, berjalan, datang berjamaah ke masjid. Apa kata Stodak, orientalis barat, berkata, kalau umat Islamnya sudah sama subuhnya dengan Jumatnya,
itu adalah awal kebangkitan Islam dan awal kehancuran musuh Islam. Tapi kalau subuhnya masih biasa-biasa saja, kata orang Batak, kita tenang-tenang saja, belum ada masalah. Pak, kita kutip kisah ini, Pak. Panglima Jenderal Sudirman, panglima besar, paru-parunya satu, sakit ayah, kemana-mana ditandu. Tapi Pak, sekelas Belanda dan Jepang 350 tahun menjajah republik ini, sekalipun tidak bisa menangkap dan menembak panglima besar Jenderal Sudirman. Tak pernah tertangkap, Pak. Padahal dipandu ke mana-mana. Ketika ditanya, wahai jenderal, apa yang menjadi amalanmu sehingga engkau tidak bisa tertembak musuh dan tidak pernah tertangkap sekalipun? Apa kata jenderal? Pak, mudah-mudahan kita bawa pulang. Saya tidak pernah batal wudu. Bahkan ajudan saya, asistennya itu Pak, kemana-mana pun harus membawa tandu air itu, yang terbuat dari tanah. Itu adalah air wudu saya. Batal wudu, batal wudu, batal wudu. Ketika Rasulullah SAW Isra wa Mi'raj, dibawalah jalan-jalan oleh Jibril, diperlihatkan surga. Alangkah terkejutnya Nabi kita Muhammad. Di pintu surga ada sandal Bilal. Bilal belum meninggal, Bilal belum masuk surga, Bilal masih di dunia, tapi sepasang selopnya sudah ada di surga. Nah, ini kan hebat ini, Pak. Turun dari Isra wa Mi'raj, Rasulullah bergegas menemui Bilal. Bilal, apa yang menjadi amalanmu? Engkau belum masuk surga, engkau masih di dunia, tapi selopmu sudah masuk surga. Semua kita tahu kan, Pak, saya sholat 2 rakaat setelah wudu, yang kita kenal dengan sholat sunnah wudu. Ada seorang jamaah saya di Helpet, mantan seorang pengacara hijrah, Ustadz Dali Munte, begitu ku dengar ceramah subuh kemarin, sekarang setiap hari saya sholat sunnah wudu. Kata beliau, itu Pak, sholat sunnah wudu 2 rakaat. Yang kedua, jenderal, apalagi menjadi amalan handalanmu? Saya sholat di awal waktu. Ayah, bunda, sekali lagi, kalau sholat di awal waktu di mana itu? Di mana lagi kalau bukan datang berjamaah ke masjid? Sekali lagi Pak, bukan mencari muka ini. Cerdas sekalilah yang tergabung di dalam kelompok EKSMM, membuat gagasan subuh, bergabung berapa masjid tadi Ustaz Hendro? 36 masjid dan musola. Saya di mana saja pun saya ceramah, Pak, saya bilang ini, Pak, saya siarkan ini. Semalam ada orang melawan ketika saya ngisi di Masjid Usmani di Labuhan. Ustadz Amin, kapan kita buat di Medan? Masa Deli Serdang bisa, kita nggak bisa? Ini kan syiar ini, Pak. Saya bilang kita siap, kita bentuk secepatnya. Jadi Pak, amalan kedua Panglima Jenderal itu adalah sholat di awal waktu. Itu ada selokan masjid di mana kemarin saya ngisi. Sholatlah kamu di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Itu kan bahaya itu, Pak. Tak pernah dia ke masjid. Sekali ke masjid, orang pun bangga kepadanya, diikuti orang dari belakang. Kamu udah dapat petunjuk Bapak ini, dapat hidayah. Tapi ngikutinya Pak lain, Pak. Ada cakapnya, la ilaha illallah, la ilaha. Udah tak pernah ke masjid. Begitu sampai ke masjid, karena tak pernah kesasar ya Pak. Bukan lagi di depan, bahkan di depan imam. Tapi sayang, bukan ondak solat, tapi ondak disolatkan.
Itulah musibah Pak yang paling besar, ke masjid setelah dia tidak bisa lagi berjalan ke masjid. Ditanya sama ustadznya, kan wajib ditanya pula Pak, apakah almarhum ini baik? Dijawablah Pak semua baik, tapi ada 2-3 omak-omak di belakang. Siapa yang bilang baik? Di kampung ini dia lah biang keroknya. Ayam hilang dia, gas hilang dia. Apa tak sedih kali kita itu ayah? Ketika kita sudah jadi mayat, satu orang menyebut keburukan kita, itu akan menjadi ajab bagi kita dikubur. Tapi saat kita sudah menjadi mayat Pak, satu orang menyebut kebaikan kita, itu akan menjadi Pak nikmat kubur bagi kita. Sekali lagi kaji kita sebelum ini Pak, doa Nabiullah Ibrahim. Apa doanya Pak? Asy-Syu'ara 84. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikan kami kenangan terindah, terbaik bagi anak cucu setelah kami. Orang yang cerdas adalah orang yang berhenti napasnya, tapi amalnya masih disebut-sebut orang yang masih hidup. Orang yang cerdas berhenti napasnya, tapi amalnya, kebaikannya masih tetap saja mengalir. Itulah orang yang cerdas ayah. Berikutnya, apa amalan panglima besar? Aku itu berbuat lillah, semua karena Allah. Jamaah rahimakumullah. Apa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari? Berbuatlah lillah karena Allah, supaya Anda tidak lelah. Awak ini kan anda konten, apalagi ini musim-musim caleg. Pilih aku, kalau aku terpilih, langit akan aku atap, laut akan aku semen. Kan gitu Pak. Itu belum jadi. Belum jadi. Begitu jadi, itulah bedanya pilkabe dengan pilkada. Pilkada jadi lupo, pilkabe lupo jadi anak tuh. Itulah dia Pak. Jadi Pak, kata Ibnu Hajar, kita boleh kehilangan sesuatu karena Allah, tapi jangan kehilangan Allah karena sesuatu. Janganlah mencari sesuatu yang tidak dibawa mati. Kita tengok Pak sahabat kan, Abdurrahman bin Auf. Pak, banyaknya onta yang dia sumbangkan pada saat itu. Ekornya di Gunung Uhud, kepalanya sampai kota Madinah. Berapa kilometer itu Pak? Berapa ribu ekor itu dah. Tapi kata Bunda Aisyah berkata, Abdurrahman bin Auf, tadi malam suamiku Rasulullah mimpi engkau dilihatnya masuk surga. Apa enggak senang kali itu Pak? Yang bilang itu Bunda Aisyah. Senanglah Abdurrahman bin Auf. Tapi di saat senang dia Pak, Bunda Aisyah berkata, tapi Rasulullah melihat engkau masuk surga dengan cara merangkak. Bapak tengok itu berapa ribu, kalau diuangkan berapa ratus itu yang disumbangkannya. Masuk surga dengan cara merangkak. Awak apa yang udah awak sumbangkan? Nah, itulah tadi Pak Kepala Desa pura-pura dia tak peduli, dia tak pernah kemari, tapi sudah banyak yang dibuatnya untuk Musholla Al-Hijrah. Allahu Akbar. Jadikan jabatan itu sebagai jembatan kita untuk mencari ridho Allah. Nanti ditanya Allah itu, selama 5 tahun kau berkuasa, apa yang udah kau buat? Berapa masjid yang sudah kau bantu? Kan bukan duit kita Pak. Berapa musholla yang sudah kau bantu kebijakannya? Apa yang udah kau buat untuk masyarakat? Kan begitu Pak. Pak, satu lagi Pak, kita tutup ini. Abdurrahman bin Auf. Belum? Iya. 7.15. Saya begitu pulang dari perang Tabuk. Sebelum berangkat perang Tabuk Pak, itu musim panas. Musim panas Pak. Biasanya kurma itu makin panas makin banyak buahnya. Kan begitu Pak. Dia kan lebih subur di tempat yang panas.
Begitu pulang dari perang Tabuk, entah apa yang terjadi, qadarullah, kurma-kurma di Madinah busuk. Akhirnya pejuang-pejuang yang pada pulang pada saat itu semuanya Pak menunduk lemah. Akhirnya Rasulullah pun berkata, orang yang paling terakhir nanti masuk surga adalah orang yang paling banyak hartanya. Orang miskin lebih dulu masuk surga selama 500 tahun daripada orang kaya. Mendengar ucapan itu, Abdurrahman bin Auf pulang ke rumahnya, ayah bunda. Dia pun berdoa kepada ya Allah, tolong kau miskinkan aku. Aku tak mau masuk surga menjadi orang yang terakhir. Kawanku sudah di surga 500 tahun yang lalu, aku baru nyusul mau masuk surga. Akhirnya, Pak, ide itu, kasih aku ide supaya aku bisa menjadi orang termiskin di dunia. Pak, akhirnya kurma-kurma yang busuk tadi dia beli dengan harga 2 kali lipat. Padahal kurma itu Pak udah terbuang, busuk, tak terpakai lagi. Dia beli dengan harga 2 kali lipat. Apa kata sahabat yang lain? Abdurrahman bin Auf udah gila, kurma busuk tak bermanfaat, dia beli 2 kali lipat. Tapi apa kata Allah? Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah murka dengan janjinya. Allah maha menepati janji. Kurma-kurma yang busuk tadi Pak, ditakdirkan Allah di negeri sebelah Pak kena penyakit wabah, diteliti vaksinnya, obatnya hanya kurma busuk. Akhirnya dicarilah keliling Pak, Jazirah Arab, tidak ada kurma karena ada busuk, dibuang dan dibeli, diborong sama Abdurrahman bin Auf. Didapatlah di gudang Abdurrahman bin Auf. Mereka pun bilang, ini kurma-kurma ini kami borong semua. Berapa harganya? Kata Abdurrahman bin Auf, bawa pulang, jangan dibayar. Namanya kepingin miskin Pak. Jangan dibayar. Apa kata mereka? Karena ini satu-satunya solusinya, obatnya, vaksinnya, maka kami bayar 10 kali lipat. Akhirnya Abdurrahman bin Auf makin miskin atau makin kaya Pak? Makin kaya. Ya Allah, itu saya bilang, kalau iuran cuma 500.000 untuk kemajuan masjid jamaah Mencirim Kutalim Baru Pak, belum seberapa itu Pak. Belum seberapa itu Pak. Dah, ada satu kisah yang membuat saya semangat Pak. Dulu saya baca di buku salah satu khutbah terbitan Istiqlal Jakarta. Yang kedua, saya kenal dari ceramah Ustaz Luqmanul Hakim Pontianak yang baca Quran 1 juz setiap habis sholat. Sekarang sudah diterapkan di Masjid Al-Muttaqin Kapten Muslim Helvetia. Mereka bisa setiap bulan menyantuni anak yatim Pak, entah berapa juta-juta. Setelah mengamalkan baca Quran 1 juz, rame-rame jamaah gini Pak, tadarus setiap ba'da sholat. Jadi subuh begini Pak, sebelum kita ceramah baca Quran dulu. Udah dibagilah kan, ain-ainnya udah dibagi tuh Pak. Karena subuh tuh mau ada ceramah, dipercepat sedikit. Dan mereka bilang jamaahnya sekarang luar biasa ramenya Pak, banyak. Berkah dari baca Quran setelah. Ini yang saya ceritakan dari beliau Pak, saya tangkap. Ada seorang anak di Yogyakarta, namanya Haywood Kelly, hitam, kurus, kumal. Minta izin Pak kalau ada yang hitam di sini. Orang hitam, bersyukurlah Bapak, orang hitam cepat tidak dibakar di api neraka. Karena kata malaikat Malik, udah gosong dia, pindahkan ke surga, kasihan. Kalau putih agak lama dia sikit. Siapa yang putih di sini? Dah. Kalau Ustadz itu tak mungkin masuk neraka pula. Dah. Pak, saya ingin cerita Pak. Kelas 2 SMP saya baca di buku itu Pak, kurus, hitam, dekil, berjualan sesuatu. Karena hari itu hujan deras, angin deras satu harian, maka jualannya, kalau di buku itu Pak, gak jualan namanya, bahasa Jakarta, dagangannya gak laku. Lapar, mau pulang gak ada uang naik angkot. Kalau bahasa Medannya, mau makan gak ada duit. Gemetar Pak, pucat. Karena sudah tak tahan lagi, dia ketok rumah warga.
ingin meminta sesuap nasi dan segelas air putih. Kan udah nggak tahan lagi Pak. Saat dia ketok rumah warga, keluarlah gadis kecil kelas 2 SD. Berapa tuh Pak? Berapa tahun kelas 2 SD? 8 tahun. Kalau bahasa singkatnya ayah, abang, ada apa? Karena keluar gadis kecil Pak, tak jadi dia minta nasi lagi Pak. Saya cuma minta segelas air putih. Itu saja dia. Akhirnya dia pun masuk ke dalam gadis kecil tadi. Dia temui ibunya. Ibunya tengok keluar, anak ini kurus pucat. Dibawakannya segelas susu besar dan 2 potong roti. Nak, minum. Datang kata Kelly tadi, nggak usah bunda, saya nggak punya uang, dagangan saya nggak laku, berapa saya bayar susu segelas besar dan roti ini, saya nggak punya uang, air putih aja bunda. Enggak nak minum dipaksa. Ibu ikhlas, kau udah pucat, udah lapar, diminum Bu. Singkat cerita Pak, bertahun-tahun kemudian gadis kecil ini Pak sudah dewasa, sakit, tidak bisa dioperasi di Jogja, harus di rumah sakit besar di Jakarta. Dan siapa pernah menyangka ayah bunda yang mengoperasi gadis kecil ini sudah dewasa Pak? Seorang yang jualan tadi. Sekarang namanya bukan Kelly, Dr. Howard Kelly. Singkat cerita ibu, udah siap mau dioperasi, udah siap operasi, mau pulang. Saat mau pulang Pak, akhirnya sang ibunya tadi yang ngasih makan, berarti kan udah tua nih Pak, anaknya juga udah dewasa. Mau berjalanlah ke kasir, mau nanya kira-kira berapalah nanti dananya, supaya tahu, mengasih tahu sama keluarga, biar tahu anggarannya. Ini kan rumah sakit besar, salah satu rumah sakit terbesar terbaik di Jakarta. Sampai ke kasir Bu, sebelum sampai ke kasir, ibu ini dipotong seorang dokter. Ibu yang dari Jogja kemarin, betul. Anak ibu yang operasi kemarin, betul. Dokter gak tahu, saya juga dari Jogja asalnya. Kalaulah boleh saya tahu, di mana alamat ibu di Jogja? Disebut Pak, ini. Saat disebut ini, tersentak dokternya. Apa? Bu, ini berarti alamat ibu jalan ini yang rumah mentok di sini. Iya. Dokter kok tahu? Sekali lagi bunda, rumah ibu jalan ini lengkap disebut dokternya Pak. Kok dokter tahu? Ibu, ingatkah ibu beberapa tahun yang lalu ada anak kecil kelaparan minta segelas air putih, lalu keluarlah seorang ibu mengeluarkan segelas susu besar dan 2 buah roti. Nggak ingat saya, mungkin ikhlas ini Pak, tak ingat lagi Pak. Ibu, sekali lagi alamat ibu itu kan? Betul dokter. Dipeluknya ibu itu menangis ya Pak, udah tua lah Pak. Ibu, Allahu Akbar, saya yakin ibu lah dulu yang pernah mengasih saya segelas susu besar dan 2 potong roti itu. Ibu, sebagai ungkapan terima kasih, ini ada amplop, tolong kasihkan ke kasir. Singkat cerita Pak, dokternya pun pamit, ibu itu pun jalanlah ke kasir. Sebelum sampai Pak, penasaran ibu itu, apa isi amplop ini? Kalau bantuan kok tipis sekali. Sama Ustadz pulang ceramah, dibuka ibu tuh sedikit. Kami kalau pulang ceramah begitu tuh Pak, lewat 3 tiang listrik kami buka sekali. Nah, kalau ada Ustadz pulang ceramah masuk kamar mandi, dia tuh bukan air kecil itu Pak, dia nengok berapa dikasih panitia tuh Pak. Biasanya begitu, biasanya, tapi ini tak tahu aku. Pak, sebelum sampai ke kasir Pak, disobeknya ujungnya, namanya orang tua Pak. Oh, bukan uang, kertas, apalah maksud dokter ini dikasihkan ke kasir? Karena dia tuh lugu Pak, sampai di kasir dikasihkannya sama, apa kata kasirnya? Ibu, biaya operasi sudah lunas dibayar cash dengan segelas susu besar dan 2 buah potong roti. Tengok itu Bu, nanti buka Pak di YouTube Pak, ada Pak, bukunya pun ada sama saya. Nanti buka di YouTube Pak, segelas susu dibayar dengan biaya operasi. Tengok tuh Pak, biaya operasi itu kan pasti puluhan juta di rumah sakit besar.
lunas hanya dengan segelas susu dan 2 potong roti. Apa yang ingin saya sampaikan? Kalau ada penceramah dikasih susu. Kalau aku gombong, jam 4 kami udah bangun, takut kesiangan. Itu dia. Iya. Mana ketua BKM Al-Hijrah? Apa yang ingin saya sampaikan, ayah? Iya. Saya kebetulan juga membina anak-anak yatim duafa di Starban, Polonia. Saya rasakan sekali manfaat berbagi itu, ayah. Iya. Mohon maaf, rumah saya di gang kecil, nggak bisa masuk mobil. Mohon maaf Pak, hampir semua pejabat sudah datang ke rumah. Mohon maaf, sekelas pejabat RI saja datang ke rumah Pak, hanya menyantuni anak yatim. Andai kata saya tidak mengurus anak yatim, mana mungkin Pak Sugeng ke rumah saya. Mohon maaf Pak, ada seorang pejabat kaya raya, sudah sekian kali bayi tabung nggak punya anak. Alhamdulillah datang dia ke rumah, Pak, izin Allah kita doakan qadarullah punya anak. Iya Pak, maka program kita Pak, kita bayar uang sekolah anak-anak duafa itu, kita gilir bayar uang sekolah, dan subuhnya kita absen sholat berjamaah, karena per 3 bulan kita bawa renang Pak. Anak-anak itu lebih suka renang, kita bawa renang, kita bawa rekreasi, nonton Pak, nonton di Hermes. Kita sesuaikan filmnya. Kemarin itu kita nonton tentang seorang anak berbakti kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya idiot. Menangis semua anak-anak itu. Udah kita nonton Pak, kita kasih lagi duit per anak 100.000. Kita kasih lagi bingkisan. Setiap mereka renang kita kasih lagi duit. Udah gratis kita kasih lagi nasi. Dari mana duitnya Ustaz? Ghaniyun Halim. Allah maha kaya, Allah maha lembut. Kenapa ketika kita Allah membilang berbagi, ditutup ayatnya ghaniyun? Kebanyakan di Quran nanti Bapak buka. Apa mana ghaniyun? Kaya. Allah maha kaya. Jangan kau takut Allah itu kaya, pasti Allah ganti. Kira-kira begitu. Halim, lembut. Orang yang mau berbagi, hatinya pasti akan lembut. Apalagi takutnya Pak? 700 kali lipat kata Allah. Sekali kita berbagi, dibalas Allah 700. Tapi jangan salah Bunda, rezeki itu bukan duit saja, bukan mobil saja. Kita tengok orang naik mobil itu Pak, belum tentu dia bahagia, pening juga dia mikirkan angsurannya itu. Iya kan Pak? Pening juga dia itu. Tengok Pak, rezeki itu pertama Islam, yang kedua sehat, keluarganya sakinah, bisa makan malam sama anak-anak, bisa duduk bersama, ayahnya bisa jadi imam, anaknya yang mengaminkannya. Itulah kebahagiaan yang hakiki Pak. Apa ghairul maghdubi alaihim waraddallin, amin kata anaknya. Waduh Pak, menitis air mata tuh Pak. Kami Pak, kalau aku lain pula Pak, tak pernah anakku bilang amin kalau baca doa. Bapakku, karena nama saya Amin, takut mereka durhaka pula kan. Itu dia. Jadi ayah bunda, apalagi sunnah Rasulullah, taklim seperti ini. Rasulullah itu kan setiap habis salat buat apa? Halaqah yang dibuat oleh jamaah tabligh itu dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah saya sampaikan Pak, takut saya ulangi. Brunei Darussalam tidak pernah dijajah oleh Inggris. Satu-satunya negara tidak dijajah Inggris, karena menurut Inggris, orang-orang pintar Inggris, minyak Brunei habis 15 tahun, 20 tahun Pak. Tahun berapa itu? Wallahu a'lam. Kita mendekatkan kaji aja. Mendengar ucapan itu, bayangkan Bapak, negara sekecil Brunei. Kata Ustadz Somad, kalau perang sama Brunei, cukup kita naik helikopter beludah, banjir Brunei Darussalam. Bayangkan kecilnya itu Pak. Artinya, kalau Brunei tidak ada minyaknya, mati Pak. Tapi mendengar ucapan itu, Sultan Hasanul Bolkiah berangkat ke Ajar Kairo, menemui Syekh Al-Ajhar. Ya Syekh, nahnu min Brunei Darussalam, kami dari Brunei Darussalam. Kata Inggris, minyak kami bertahan hanya 15 tahun, 20 tahun lagi. Berikan kami amalan supaya kami keluar
dari krisis itu. Dibacakan surah Al-Quraisy, akhirnya Sultan pulang ke Brunei, mereka amalkan. Sekarang minyak Brunei Pak habis atau melimpah? Melimpah-limpah ruah. Negara sekecil itu Pak bisa mensejahterakan rakyat. Brunei Pak minyaknya hanya di bawah. Kita minyak kita bukan hanya di bawah, tapi di atas minyak kelapa sawit semuanya Pak. Mekah hanya 2 buahnya Pak, buah kurma dan buah zaitun. Indonesia segala buah ada di sini. Bahkan buah jengkol aja mahal di sini Pak. Pertanyaannya, kenapa kita belum sejahtera? Karena kita belum falyabudu rabb hadzal bait, belum beribadah di rumah Allah, di masjid ataupun di musola. Itu solusinya, jawabannya Pak. Terakhir kan halakoh saya bilang Pak, amalan apalah kalau mau Bapak nanti puas kita tadabbur nanti surah Al-Quraisy, berarti undang saya bulan depan lagi. Jangan lupa susunya, penting itu. Iya, diingat Pak Kades, alhamdulillah. Takut aku pulang sama Pak Kades, ditanya istrinya apa disampaikan Ustadz Amin tadi tentang susu mak. Itu aja diingat, takutnya nanti. Amalan apalah ayah, kita udah tua, sholat berat, tahajud berat, bangun malam, sujud dingin, baca Quran berat, capek mata, lelah tubuh segala macam, puasa berat, lapar, apalagi haji umroh berat, waktunya uangnya dari mana? Ada amalan gak berat Pak, cukup duduk nyandar, dosanya yang lalu diampunkan Allah. Perlangkah kakinya disejajarkan, hadis riwayat Tirmizi, sama dengan siyaman au qiyaman, tahajud setahun dan puasa sunnah setahun. Satu langkah kaki Bapak datang mengaji ini sama dengan puasa. Nanti buka hadisnya Pak, sahih apa tidak? Tahajud setahun, puasa sunnah setahun. Pernah Bapak tahajud 365 hari tak berhenti? Satu langkah Pak. Jangan Bapak tanya naik kereta. Ini kan Nabi berkata begini karena konteksnya dulu begitu. Pahala yang paling besar itu adalah duduk di majlis taklim, duduk menyandar, pulang dapat makanan, dosa diampunkan. Apa kata Nabi, hadis Muslim, alaihimus sakinah, Allah kasih ketenangan. Dijamin gitu Pak, dijamin, dikasih tenang. Siapa yang sulit tidur, datanglah ke pengajian, insya Allah tidur. Apalagi pakai AC. Kenapa dia bisa tidur Pak? Karena tenang. Saya tutup Pak, terakhirnya Pak, orang duduk mengaji nih Pak, disebut Allah satu-satu nama kita di hadapan malaikat, di absen, dibangga-banggakan. Pertama dari Ustaz Endro lah, pula ketua. Iya, dia pula ketuanya. Kalau tak ada ketua matilah kita. Kalau kami Tanjung Balai, kalau ada ketua cair 100.000. Kalau Tanjung Balai, apalagi musim caleg ini. Iya, kan ada cerita monyet Pak. Ada pedagang monyet di pinggir jalan. Ada cerita itu kan? Boleh diceritakan itu? Tak usah. Udah dokat-dokat begini bahaya itu. Iya. Pak, duduk di satu-satu disebut nama kita. Terus apa kata malaikat? Kenapa kau sebut-sebut, kau banggakan manusia itu? Kami setiap hari sujud bertasbih tidak pernah durhaka kepadamu. Apa kata Allah? Kita singkat aja Pak. Karena mereka duduk di majlisku, bukan tanggung. Kita tutup Pak, hadis riwayat Bukhari, bukan lagi Tirmizi, Bukhari. Ada preman membunuh 100 orang. 100 orang. Bayangkan Bapak lah premannya. Tiba-tiba Pak dapat hidayah, ya bertaubat. Ingin bertaubat, belum bertaubat Pak. Dijumpainya orang alim, bisa kita katakan ustadz lah. Ustadz, aku ingin taubat. Apakah taubatku diterima Allah? Dosaku banyak, 100 orang ku bunuh ya Allah. Tuan, Syekh, Ustadz, diterima dengan syarat kau betul-betul lah taubat. Taubatan nasuha. Siap. Jangan lagi kau buat. Apalagi yang kau harus? Mengaji kau ke kampung sebelah. Kebetulan di sana ada pengajian. Biar kau dapat ilmu, biar bertambah yakin kau dengan agama. Pak, ini baru niat matobat Pak. Jalanlah dia ke kampung sebelah Pak. Qadarullah meninggal di tengah jalan. Kan masih mau tobat ini Pak. Belum sempat lagi mengaji. Bertengkarlah, berselisih pahamlah.
berdebatlah malaikat kanan dan kiri. Apakah ini masuk surga? Datang kanan, ini masuk surga, kan dia mau tobat, dia mau ngaji. Ini yang kiri, ia masuk neraka, dia belum sempat mengaji, masih ondak mengaji. Udah Pak, akhirnya Allah pun berfirman. Apa kata Allah? Ukur langkah kakinya, lebih dekat kemana? Setelah diukur Pak, lebih dekat 1 jengkal, lebih jauh 1 jengkal ke pengajian. Apa kata Allah? Dia masuk surga. Tengok hebatnya mengaji nih. Malas lagi mengaji sama FKSM Pak. Jangan lagi malas Pak. Nah, itulah. Apa kata Allah Al-Ahzab ayat 35? Orang-orang yang berzikir laki-laki dan perempuan. Zikir itu kan bukan sekadar duduk aja, subhanallah. Ada zikir amali, duduk begini dibahas ayat Quran, gini. Ceramah gini Pak. Apa kata Allah? Ajronnya Pak nakirah. Nakirah itu tak pakai alif lam, umum. Apa pahalanya Pak? Dikasih Allah pahala unlimited, tak bisa dinilai. Kan tahu kalimat ajron nggak pakai alif lam itu Pak. Ajron itu kan upah pahala, dapat pahala yang tak ternilai, unlimited, tak bisa lagi dihitung. Ditambah ditutup ayat itu. Azima, besar. Itulah datang orang-orang yang mengaji. Ada yang bertanya, Ustaz kok besar kali pahala mengaji itu, lebih baik daripada tahajud setahun per langkah kakinya. Orang bisa khusyuk salat gara-gara apa Pak? Gara-gara ada ilmunya. Orang bisa hajinya mabrur gara apa Pak? Gara-gara ada ilmunya. Ini yang luar biasa Ustaz Hendro, tak ikut dia lagi ceramah minggu demi mengurus FKSM. Kan itu luar biasa itu Pak. Kalau nggak kan dia keliling juga kan. Tapi Pak gara-gara Pak dia duduk jadi jamaah. Tapi jangan salah, sebuah hadis pernah saya baca, nanti dicari-cari masjid. Masjid yang pertama, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Yang keempat mungkin saja Musholla Al-Hijrah. Apa dicarinya Pak? 3 kelompok. 1 orang yang mau mengurus masjid. BKM ini luar biasa nih pahalanya nih Pak. Bayangkan Bapak, jangankan BKM, marbot masjid aja, sholat Nabi di atas makamnya. Mana nenek itu yang di Masjid Nabawi yang suka mengutip sampah? Meninggal 2 hari yang lalu. Tak dikasih tahu Pak, sepele orang itu sama Rasulullah, sama nenek ini. Kenapa nggak dikasih tahu sama saya? Di mana kuburnya? Datang Rasulullah, sholat Rasul di atas makam. Haram sholat di atas makam kan Pak? Tapi khusus kepada nenek ini, karena dia marbot pembersih masjid, sholat Nabi kepadanya. Itu masih marbot Pak. Bagaimana dengan BKM-nya? Bagaimana dengan penceramahnya? Kan tak bisa pula kota ada ceramah. Iya kan? Itulah Pak. Siapa lagi Pak yang menjadi donatur di masjid? Itu juga donatur itu Pak, jangan Bapak kira harus orang kaya. Salat awak di Musholla Al-Hijrah, tengok kota infak. Wa atuz zakat wa aqamas shalah, udah salat aku. Wa ataz zakat, mana zakat apa Pak? Keluarkan sesuatu apa yang ada di dompet kau di kantong. Habis salat masukkan 2.000. Habis salat masukkan 2.000. Habis salat masukkan 2.000. 5 kali Pak. Contoh, sebulan, setahun, tak ternyata udah berwakaf awak 1 ambal. Kenapa Pak saya bilang berwakaf? Ambal itu rusak, udah tipis, dibuka kota infak dari 2.000 tadi. Berarti ikut kita berwakaf. Tapi jangan gara-gara aku bilang 2.000, nanti 2.000 pula Bapak kasih. Kata Ustaz itu 2.000-nya katanya. Lotih nanti, capek nanti BKM menghitungnya. Ustaz tak ada yang merah aku tengok katanya. Demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kasar. Saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Mohon maaf kalau ada kurang berkenan. Saya makhluk biasa, bukan makhluk luar angkasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, supaya channel ini bermanfaat, padamkan warna merah. Klik subscribe, subrek. Kalau suka, like. Jangan lupa bagikan ke sahabat dakwah dengan cara share video ini. Komen di bawah ini ya teman-teman.